Hidup buruh! Hidup buruh! Serah berapa? Untuk kami yang ada pada kesempatan ini dalam struktur organisasi Federasi Pertambangan dan Energi, kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika telah bersama 9 pengurus komisariat yang terdiri dari pengurus komisariat PT Freeport Indonesia, pengurus komisariat PT Kuala Pelabuhan Indonesia, pengurus komisariat PT Pangansari Utama, pengurus komisariat PT Sepik, pengurus komisariat PT Pengembangan Jaya Papua, pengurus komisariat PT Saragani, pengurus komisariat PT Strukturindo Tipatama, pengurus komisariat PT APCO, pengurus komisariat PT Mahaka. Jadi sehingga sudah ada 9 pengurus komisariat yang tergabung di bawah DPC EPE KSBSI Kabupaten Mimika. Saya langsung untuk isi konferensi pers bersama kami untuk memperingati Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2022. Ini adalah bagian daripada yang kami catat sebagai suara hati pekerja buruh PT Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor, dan subkontraktor. Melalui momentum Hari Buruh Internasional May Day, Jumat 6 Mei 2022 bertempat di Meeting Room Hall Jalan Cendrawasih SP2 Kabupaten Mimika, kami Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika bersama 9 pengurus komisariat di tingkat perusahaan masing-masing dalam lingkungan kerja PT Freeport Indonesia akan menyampaikan suara hati pekerja buruh PT Freeport Indonesia, privatisasi, kontraktor, dan subkontraktor untuk mengingatkan dalam konteks hubungan industrial terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja buruh yang telah kami inventarisasi dalam 13 poin sebagai berikut. Pertama, normalkan pelayanan bis SDO dan jadwal kerja karyawan seperti semula sebelum adanya pandemi COVID-19 di job site. 2. Menolak PHK sepihak tanpa tahapan prosedur perselisihan hubungan industrial. 3. Membentuk lembaga kerjasama bipartit di setiap perusahaan sesuai peraturan pemerintah. 4. Membentuk dan mendorong serikat buruh di perusahaan agar mampu membuat perjanjian kerja bersama yang berkualitas dengan perusahaan tanpa merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. 5. Mengaktifkan kembali lembaga tripartit daerah Kabupaten Mimika yang melibatkan serikat buruh secara maksimal. 6. Memaksimalkan kegiatan lembaga pengupahan daerah Kabupaten Mimika. 7. Mendorong dibukanya pelayanan lembaga peradilan hubungan industrial di Kabupaten Mimika. 8. Hak berserikat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan lainnya. 9. Tolak union busting. 10. Pemerintah dan DPR segera membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. 11. Meminta kepada DPR RI untuk segera meratifikasi
Konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi sebuah undang-undang Republik Indonesia untuk melindungi buruh perempuan di tempat kerja. 12. Mendorong pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga oleh DPR RI. 13. Mendorong dibentuknya Perda Kabupaten Mimika tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan pengawasan ketenagakerjaan. Pada akhirnya, Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia Kabupaten Mimika bersama seluruh pengurus komisariat yang ada mengucapkan Selamat Hari Raya Buruh Sedunia May Day 2022 kepada seluruh pekerja buruh dimanapun berada, dan terlebih khusus kepada pekerja buruh di Kabupaten Mimika. Mari kita bergandengan tangan dan saling menguatkan untuk membangun hubungan industrial yang adil dan bermartabat untuk kesejahteraan pekerja buruh dan tercapainya produktivitas perusahaan yang kita cintai. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Serap Bravo! Baik, rekan-rekan media, mungkin demikian press release kami, mungkin terkait dengan tambahan-tambahan untuk mempertajam isu-isu yang didorong dalam press release bersama ini. Yang disampaikan dalam kesempatan press release DPCFP KSBC Kabupaten Mimika seperti sudah disampaikan oleh Pak Arianto Kanan, sarjana hukum yang adalah sekretaris DPCFP KSBC Kabupaten Mimika. Saya menyampaikan beberapa penegasan saja ya sebagai tambahan yang akan ditulis juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari draft persis kita yang akan nanti kami serahkan kepada teman-teman wartawan ya. Setelah yang dibacakan tadi, nanti kita akan para perwakilan dari DPC dan setiap pengurus PK, kemudian kita akan serahkan untuk menjadi bahan utama di dalam membuat berita. Selain liputan yang lain yang diambil melalui rekaman, selain itu juga saya bicara juga dalam kapasitas sebagai wakil sekretaris jenderal ya DPPFP KSBC di Indonesia. Pertama, untuk pengurus PK Freeport, kami meminta maaf karena pimpinan kami ya dalam koordinasi belum sempat hadir ya. Ketua PKFP KSBC PT Freeport sedang berada di Hailing di 68 melakukan pekerjaan. Kemudian wakil PK juga sedang melakukan, salah satu orang melakukan liburan ya Idul Fitri. Kemudian kami yang hadir ini mewakili. Poin-poin yang telah disampaikan atau dibacakan tadi oleh sekretaris DPC itu adalah merupakan gabungan dari setiap isu ya, kemudian keluhan atau aspirasi yang disampaikan kepada kami pengurus organisasi SBC ya, FPE KSBC, baik di tingkat PK-PK masing-masing, PK Freeport, kemudian PK Panansari, KPI, Senifik, Saragani, Syukur Indo, HK, kemudian AFKO, lalu kita rangkumkan menjadi 13 poin yang tadi telah disampaikan. Dari poin-poin ini untuk PK Freeport lebih banyak ya, karena Freeport ini adalah perusahaan induk dan punya jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga kami hampir setiap hari menerima keluhan, aspirasi dari teman-teman pekerja buruh atau anggota kita, sehingga kita sebagai pengurus berkewajiban untuk memperjuangkannya, yaitu melalui komunikasi, negosiasi, lobby-lobby, dan bahkan termasuk jumpa pers seperti ini. Nah, pertama mengenai bis SDO, kami sudah tindak lanjuti ya beberapa kali dengan manajemen PT Freeport Indonesia, dan manajemen PT Freeport Indonesia menyambut baik ya melalui
Kepala Divisi ya Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia, kita telah beberapa kali juga mengkomunikasikan itu. Namun karena karyawan terus masih mengingatkan kita terus, sehingga dalam kesempatan ini perlu kita sampaikan lagi. Manajemen Freeport sudah merespon baik bahwa setelah pelaksanaan atau kita memperingati 1 Mei dan habis Lebaran ini, mereka akan melakukan pertemuan ya dengan kita PT Freeport untuk mendiskusikan poin-poin ini, yang terutama yang poin yang berhubungan dengan di dalam internal perusahaan. Karyawan sangat mengharapkan pelayanan bis SDO dan jadwal kerja atau roster kerja karyawan ini dikembalikan, diberlakukan, diterapkan secara normal seperti sebelum terjadi dampak COVID-19 di job site, yaitu di 2019 ke bawah ya, itu karyawan masih bekerja secara normal. Sekarang COVID ini kan sudah membaik situasinya di job site, sehingga karyawan mengharapkan bahwa pelayanan bis SDO itu dikembalikan, diterapkan secara normal, dan juga jadwal kerja yang tadinya dirubah sebagai strategi perusahaan untuk menjaga aktivitas operasional tetap berjalan normal, mencapai target produksi yang ditentukan, sehingga perusahaan kita tetap survive, kemudian juga karyawan tetap mendapatkan penghasilan tiap bulan tidak terganggu. Dan itu semua telah dilakukan dengan baik oleh karyawan kita, bukan hanya karyawan Freeport, tapi karyawan privasi dan kontraktor yang bekerja dalam satu proyek besar yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan induk. Nah, kemudian beberapa hal-hal yang lain seperti ada kebijakan yang kita minta ya, kita berharap ini Kabupaten Mimika bisa membuat sebuah perda ya tentang perlindungan bagi tenaga kerja lokal, kemudian pengawasan ketenaga kerja. Jadi ada praktek-praktek yang mungkin ya dilakukan oleh pekerja buruh itu sendiri ataupun oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terakomodir atau mungkin bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah. Kita berharap membuat sebuah perda yang bisa melindungi dan menjaminkan semua itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk hal yang tadi lebih kami tekankan itu adalah pelayanan SDO dengan jadwal kerja normal. Kemudian teman-teman ini karyawan berharap, jadi bukan karyawan Freeport saja ya, kontraktor berharap turun normal, naik normal. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dulu ada bis yang bisa turun hari Jumat, perusahaan sudah harus buka pelayanannya turun hari Jumat. Yang turun hari Sabtu karena 61, mereka sudah harus bisa turun hari Sabtu, naik hari Minggu. Yang bisa turun hari Jumat harus turun hari Jumat, naik hari Minggu. Begitupun jadwal shift kerja yang lain. Teman-teman yang biasanya turun untuk sementara ini ya, mereka harus naik sore yang shift kerja malam. Tidak ada waktu untuk istirahat. Karena mereka setelah tiba kalau ikut konvoi sore ya, sampai di atas sudah sudah waktu untuk harus siapkan diri untuk langsung ke tempat kerja, sehingga tidak nyaman atau aman atau tidak safe atau dibilang fatigue bagi karyawan. Sehingga itu mereka juga berharap untuk perusahaan kalau bisa membuka pelayanan bis itu secara normal sehingga konsisten dengan nilai-nilai sincernya PT Freeport Indonesia, yaitu safety. Berarti kalau dia bisa melayani itu mereka bis dengan baik, mereka naik punya waktu yang cukup, maka bisa mencegah kelelahan ya, capaian dalam bekerja, terutama di shift malam pertama. Begitupun jadwal kerja tadi, nilai-nilai Freeport tentang komitmen, maka perusahaan harus berkomitmen juga untuk melakukan jadwal kerja itu sesuai dengan yang diatur dalam PKB yang berlaku. Itulah sebabnya aspirasi karyawan ini kita pengurus coba menyampaikan itu, sehingga kita pekerja buruh maupun pihak perusahaan atau pengusaha juga sama-sama punya komitmen yang sama dan secara adil dilakukan itu dari dua perspektif. Jangan perspektif pengusaha saja kepada karyawan untuk meminta karyawan melakukan nilai-nilai sincere, tetapi kita juga berharap perusahaan bisa melihat atau manajemen melihat bagaimana perspektif harapan atau aspirasi karyawan dari sisi nilai-nilai sincere itu kepada perusahaan berikan kepada karyawan atau pekerja buruh. Itulah sebabnya harapan apa yang perlu kami sampaikan, dan diharapkan kepada teman-teman awak media, para wartawan bisa menuliskannya dengan baik, menuangkannya dengan baik dalam setiap berita yang kemudian akan dipublikasikan, sehingga dengan demikian kami bisa menyampaikan juga lebih lanjut
kepada stakeholder kita atau terutama kepada pekerja buruh atau karyawan yang menjadi anggota atau grassroots kita di lapangan. Demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Serra Bravo. Serra Bravo. Serra Bravo. Terima kasih.